lupa lagi. Gue deh, aku lupa. Iya. Siapa yang punya? Siap. Mau direkam nih pakai HP-nya Papa Ian nih. Tolong Papa Ian nih. Yang ngerekam aja begitu bentukannya. Masya Allah. Anjir pada berdiri. Yang punya ya dari C. Alhamdulillah tadi di jalan gimana lancar? Alhamdulillah. Tadi kita di sini mau Gimana lucu amat sih? ini duduk apa berdiri sih harusnya? Harusnya duduk ya. Kan? Ada yang dari Bekasi. Wih, kamu Bekasi mantap. Ada yang dari Jakarta Selatan. Oh, mayoritas Tangerang ya. Akamsi. Akan sih kak, akan saya. Tapi gimana perasaannya? Gimana? Apalagi ketemu kalian semua secara langsung. Apalagi kalian teman-teman dulu ikutin bedah buku aku, terus pas sendiri. Iya. Sekarang ada ekornya. Iya. Mana? Mana? Berarti sekarang udah ditemenin sama Mbak Moana ya, dan sama papanya Moana. Ciri-ciri mohon dijaga matanya yang udah ada yang punya soalnya. Siap kak, siap. Soal maaf untuk papa. Sebenarnya apa sih yang mau Farisi sampaikan di buku ini? Ada yang udah baca pun belum bukunya maaf? Belum. Wow, keren. Jadi sebenarnya yang pengen aku sampaikan di buku maaf ini pertama tuh permintaan maaf. Soalnya apa? dengan judulnya, kalau teman-teman ikutin story aku dulu aku pernah bilang harusnya buku ini judulnya maaf aja, maaf titik, nggak ada untuk papanya. Jadi ketika lagi proses nulis buku maaf, kadar Allah panggil papa. Jadi hampir 80% diisi buku maaf untuk papa dirombak ulang. Terima kasih Pak Laras yang sudah bantu mengotak-ngatik isi bukunya. Kemudian kita ganti maaf untuk papa dan sekarang hampir 90% permintaan maaf untuk kedua orang tua sih lebih tepatnya. Berarti Tremor lagi. hanya maaf ya. Banyak. Jadi tentang Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pas, duduk pas. Mau ngobrol sendiri apa ngobrol bareng-bareng? Bareng-bareng. Ya. Jadi sebenarnya isi buku ini tentang kesalahan-kesalahan umat manusia, tentunya aku, terutama aku. Kesalahan-kesalahan 26 tahun terakhir yang akhirnya ditutup di halaman terakhir dengan maaf untuk aku yang menurut aku itu adalah penyesalan terbesar. Oke. Tapi sampai sekarang ini menjadi penyesalan terbesar nggak? Pasti. Karena menurut aku kalau teman-teman udah baca buku ini di titik utamanya adalah ketika aku menyesal. Ketika aku udah mengklaim diri aku paling dekat sama papa, tapi ternyata di hari-hari terakhir aku nggak bisa bareng sama papa. Itu sih jadi yang buat aku nyesel sih. Iya, dan juga tadi ada yang bilang katanya di part ada yang paling suka di partnya pas Ricis lagi susah sinyal itu. Kayak judul film ya. Jadi udah film jadi enggak ya. Dan juga alhamdulillah akhirnya papanya Ricis dibatalkan juga di pesantren Darul Quran ya Kak. Betul. Makasih banyak banget untuk Ustaz Yusuf Mansur terutama, beliau sangat banyak sekali membantu keluargaku. Iya. Dan didoakan juga oleh santri-santri penghafal Quran juga, alhamdulillah. Tentang buku maaf untuk papa lagi nih Kak. Kalau misalnya bagian paling favorit kalian, favorit kalian bab berapa? Boleh nanya gak? 10. Bab berapa? Yang ke Sumba. Salah satu bab berapa yang paling teman-teman suka? 10. Bab terakhir. Ini lihat kemana sih? Lihat ke suami saya ya.
bab 11. Coba kita lihat ya, kita buka bab 11 dari Mbak Suci. Kalau nggak salah Bab 10. Masih bab 10. Ya Allah, ini amat sih. Ada yang bisa buka bareng-bareng bab 11 apa? Maaf untuk apa? Oh, di 11 maaf untuk apa? Maaf untuk papa. Sepertinya saya harus nitip anak saya dulu ya ke bapaknya ya. Kak, sini aja kak titipnya kak. Kak, nitip di sini aja kak. My God. Suami orang. Suami orang. Oh, suami orang. Halaman 173. Ada yang udah punya bukunya boleh nggak diangkat? Aku pengen lihat. Mantap, 1, 2, mantap. Wih, hampir semuanya punya. 173. Nah, di sini tuh ada satu kalimat teman-teman dari papa. Mungkin teman-teman di sini juga ada yang punya satu kalimat yang pasti diingat terus dari orang tua. Kalimatnya kalau dari papa aku adalah Adek. Papa sayang banget sama adek. Kalau ada malas belajar, khususnya dari kerjaan. Iya. Itu yang sampai sekarang terngiang-ngiang. Iya. Jadi sampai sekarang tuh dalam keadaan apapun, aduh nggak boleh belajar, nggak boleh jadi tahu perubahan, harus bergerak ini itu. Dan ternyata dari pesan-pesan mama tuh membuktikan banyak hal. Gitu. Iya betul kan. Teks ini kalimat apa yang paling aku ingat. Tapi itu kali itu malas belajar ya. Banget. Walaupun malas belajar, tapi alhamdulillah sekarang sudah menerbitkan beberapa buku ya Kak ya. Tapi jangan ditiru ya, karena kalau orang tuanya ricis, alhamdulillah orang tua aku tuh ibu dan papa selalu lihat kemampuan anaknya. Misalnya kalau anaknya nggak bisa di bidang matematika, iya. Alhamdulillah itu nggak dipaksa. Nggak yang harus ini enggak. Jadi sesuai kemampuan. Tapi papa lihat potensi aku di mana. Misalnya potensi aku bisa jadi kesenian. Oke. Jor-jorin ke keseniannya. Jadi dari itu bidangnya di kesenian ya. Iya betul. Coba ya aku pengen tanya ya. Di sini ya paling ingat kata-kata dari orang tua ada gak? Boleh tunjukkan anak-anak aku sampein. Oh. Oke, oh. Izin ya, ke bawah ya. Tengah lagi. Mana ya cara? Iya sayang. Iya. Izin ya. Aku sudah pengen ke sana, cuma tidak ada jalan. Izin ya, maaf ya. Iya sayang. Permisi. Iya dong ya. Coba saya bisa ya. Permisi ya. Assalamualaikum, siapa? Panggilannya Tanyakan yang ikut orang perempuan semua nggak akan apa-apa. Umurnya berapa? Boleh nggak tanya kalimat-kalimat apa yang paling diingat sama orang tua atau kamu? Makanya kita tuh tertib duduk. Pokoknya jangan bandel, jangan malam. Main pagi kalau gitu. Apa masih ada? Umurnya berapa? Bapak nggak tahu umurnya berapa? Gak tahu Pak. Kalau misalnya Papa ada di sini terus kalimat-kalimat yang belum pernah kamu sampaikan ke Papa, kamu pengen ngomong apa? Papa sayang banget sama papanya katanya. Teman-teman duduk ya. Kak, mas enggak? Ternyata anak-anak remaja atau sosial ini masih banyak banget dia yang gengsi. Ini abang awas gitu. Jadi kalau misalnya ini mungkin dari 500 orang misalnya, bisa diriset paling yang nggak gengsi itu kayak cuma 20%. Misalnya gengsi itu yang benar-benar aku pernah riset dari beberapa kali pertemuan. Jadi sebenarnya Bang, jangan berdiri bang. yang nggak bisa mereka ungkapkan. Gitu. Nah, pas begitu aku langsung gengsi banget kalau ngucapin. Makanya kalau kata Uma, kata Taufik, Ricis itu tipe orang yang kalau saya Gengsi. menyampaikan dengan
kan? Sama kak. Karena tindakannya itu waktunya udah habis karena papa udah menyimpan nomor duluan, jadi tulisnya di sini. Gitu. Tapi perasaan Karicis waktu pastilah sedih ya dan kaget pastinya. Tapi boleh diceritain lagi nggak sih pada saat papanya Karicis dipanggil dan Karicis di sana lagi kesusahan untuk mencari sinyal gitu, boleh diceritain lagi nggak sih? Wah, itu kalau teman-teman pernah lihat vlognya itu kalau nggak salah, kalau nggak salah waktu aku lagi naik bukit di Werebo. Iya. Dari pagi, Jumat pagi itu perasaan udah gak enak banget. Iya. Udah acak kabut, ngalah kabut, rasanya tapi masih nggak nalar. Ada apa ya di rumah, ada apa ya di luar sana gitu. Dan harusnya kan kalau kita lagi ke tempat yang kita suka, harusnya happy banget dong, ya nggak? Iya. Suka bukit nggak? Suka. Nah, kalau nyampe atas kan itu pemandangannya indah. Indah banget, Mbak. Indah banget, Kak. Kalau malam kita bisa lihat bintang-bintang, tapi kalau sekarang bintangnya dari suami aku. Iya. Kalau sekarang bintangnya ada di rumah ya. Gitu sih. Jadi pas nyampe puncaknya di Werebo itu, teman-teman aku tuh nawarin untuk nginep karena kan kalau malam pasti kita lihat bintang. Dan aku suka banget bintang. Nggak tahu kenapa tuh kalau sendiri aku mau pulang aja. Malam naiknya tuh 5 jam, jalan kaki 5 jam sampai atas. Udah nyampe atas aku bisa pulang. Jadi aku juga nggak tahu, teman aku juga mikir kok bisa pulang kan susah banget jalan kaki ke sini gitu. Akhirnya pas turun dari bukit, orang-orang tuh berpapasan tuh kayak ya senyum tapi penuh arti. Ada sesuatu. Iya, tapi mereka nggak ngomong. Dan usut punya usut ternyata waktu Ada tahu di buku sini, dicatat. Teman-teman yang lain mendaki. Tapi nggak tahu beberapa, aku baca. Di atas, di bawah ini mereka dititipin pesan sama orang-orang penjaga bukit. Kalau entah kamu sama Mbak Riki senyumin ya, papanya udah nggak ada, tapi jangan dibilangin. Ya Allah, aku berhenti. Jadi alhamdulillah tuh sekitar 20-30 orang yang aku papasan sama aku, mereka cuma senyum doang. Dan gak minta foto, kan aku suka GR ya kan, kalau dia disenyumin, mau foto ya gitu. Udah GR gitu. Tapi mereka gak minta foto, gak apa, cuma senyum doang, semangat ya, ntar lagi nyampe ke bawah katanya gitu. Terus udah nyampe bawah tuh bener-bener suasana beda. Semuanya dingin dan apa ya, biasanya tuh kita pas nyampe bawah setelah turun dari pendakian kan pasti yang happy ya, bawaannya tuh lega karena udah berhasil menaklukkan gitu. Langsung mau upload foto-foto. Nah di situ nggak tahu kenapa sunyi senyap. Terus akhirnya itu kita pulang turun itu kurang lebih jam 4 sore ya. Sambil nunggu packing barang dan lain-lain sampailah sebelum maghrib. Sebelum maghrib kita langsung perjalanan karena rencananya mau cari masjid di luar kan, dan kita menghemat waktu. Kurang lebih hampir 40 menit sampai 1 jam perjalanan, ternyata wah sinyalnya itu masuk ketuk. Wah ada gambar foto Yasin. Aku masih belum sadar tuh nih Yasin siapa. Kok kayak Jess yang cerita gue pengen nangis. Pas buka foto Yasin, apa gitu ceritanya. Berarti udah ada di buku foto Yasin ya Kak? Udah ada di buku foto Yasin. Berarti dari papa meninggal itu papa nggak ada, terus sampai Karicis kehilangan sinyal itu lumayan karena menurut rumah sakit papa itu udah berpulang di Jumat dini hari, sedangkan aku baru dapetnya itu Jumat malam. ya Allah. Jadi pas aku pulang Sabtunya papa udah masuk ke kubur, jadi aku juga masuk artinya. Dan akhirnya Karicis tuangkan di buku maaf untuk Betul. Gimana sih perasaannya waktu pas buku ini terbit di tahun lalu kan ya? Iya. Di 2021. Jadi ini teman-teman, ini buku prosesnya lama banget. Iya. Aku bisa dibilang nulisnya bisa 2 tahun lalu, terbitnya baru tahun kemarin. Jadi bisa hampir setahun jangka waktunya. Sementara buku-buku yang lain kayak cuman 3 bulan terbit, 4 bulan terbit, ini tuh hampir setahun lebih karena ditahan kan. Iya. Karena biar ngorobang 80% harus mengenang lagi, harus ingat-ingat lagi, buka memori lagi. Kita kan gak suka mengenang masa lalu ya, setuju gak sih? Kalau masa depan lebih cemerlang, kenapa harus ingat masa lalu? Maaf ya. I love you too. Gitu. Jadi aku emang waktunya agak lama karena harus malasnya tuh ngungkit-ngungkit masa lalu. Iya benar. Berarti ini selain bentuk Karicis untuk penyesalan gitu ya kepada papa yang sudah nggak ada gitu, dan belajar juga mau Siapa itu, hei? dan ternyata juga mengajarkan kita untuk ikhlas ya.
buku next. Oh, saya pamit ya benar. Oh, saya pamit. Hafal dari garis keras ya. Kalau teman-teman ada punya buku ini nggak? Punya. Oh, makasih. Punya. Kalau baca buku pertama yang ini, buku pertama, aku tulis makna ikhlas. Itu tuh Iya. ketika kita kehilangan, ketika kita tidak memiliki kesempatan untuk memiliki sesuatu hal, Harus ikhlas. mungkin memang awal-awalnya berat. Iya. Awal-awalnya sedih, awal-awalnya susah banget bukan gimana ya, aku udah susah payah mendapatkan suatu hal, tapi kok hilang gitu aja gitu. Tapi walaupun demikian, dari waktu juga harus banyak belajar. Ternyata ikhlas itu bukan semata-mata hanya diucapkan, Iya betul. tapi dirasakan. Karena banyak banget orang-orang yang ucapkan ikhlas, aku ikhlas, tapi mereka hatinya enggak. Jadi ternyata dari segala kejadian yang pernah berlalu, ikhlas adalah sesuatu hal yang ternyata adanya dalam hati doang, bukan hanya ucapan. Contoh, misalnya qadarullah Allah memanggil mama pulang duluan. Mungkin orang-orang lihat, kok nggak sedih sih, kenapa kok masih bisa senyum sih, kok ini, kok itu, segala macam. Dan teman-teman harus tahu, saat turun dari pesawat di Jakarta waktu itu udah turun banget, itu kan udah pakai kacamata hitam. Itu tuh dari langkah demi langkah tuh zikir, berdoa dan lain-lain, itu benar-benar memupuk keikhlasan gitu. Jadi supaya latihan gimana caranya ke rumah baru di rumah baru di rumah itu harus ikhlas, karena sadar bahwa kita sayang sama orang tua, tapi ternyata ada Allah yang lebih sayang sama orang tua gitu. Karena kan kalau sekarang misalnya kita sayang sama orang, kalau dia pergi, dia punya aku gitu. Tapi ternyata dibalik itu teman-teman, Allah tahu mana yang terbaik. Kita emang sayang sama lingkungan kita, tapi ternyata Allah lebih sayang sama lingkungan kita gitu. Betul. Jadi walaupun kehilangannya itu bukan untuk selamanya, karena kan ada aja yang orang, ada aku kehilangan pacar aku. Betul. Gitu kan. Ternyata itu ikhlasnya ada di dalam hati ya kak ya. Betul. Ada yang pakai hati, Pernah. kehilangan duit, dicicil nggak dibalikin. Yang ditagih lebih galak. Kehilangan apa kalian? Kehilangan orang yang dicinta. Kehilangan apa? Kehilangan orang yang dicinta. Mama. Oh, innalillahi. Kehilangan apa? Sebelah sini kehilangan apa? Udah orang tua, innalillahi. Dan di sini kita berkumpul bersama-sama. Kita belajar bahwa kehilangan itu bukan akhir dari segalanya, teman-teman. Kita harus percaya kalau sesuatu yang Allah kasih kapan aja, entah itu detik ini, entah itu besok, entah itu tahun depan, Allah bisa ngambil kapan aja. Iya kak. Dan apa yang harus kita siapin? Hati yang ikhlas. Kenapa? Kalau misalnya kita kehilangan sesuatu, mungkin memang susah sih. Memang susah untuk, aduh gimana ya biar ikhlas, gimana ya, memang susah. Buktinya sampai sekarang aku masih keinget-inget kok. Tapi gimana caranya untuk hati dan pikiran ini kerjasama? Karena hati pikiran ini hubungannya kuat banget. Kalau kita mikir kita ikhlas, hati ikut. Kalau pikiran kita bilang, oh nggak mau, aku nggak bisa, hati juga ngikut. Jadi mereka berdua punya hubungan yang erat. Kalau kata orang-orang gitu. Jadi gimana caranya untuk teman-teman yang mungkin sudah pernah kehilangan atau alhamdulillah Allah masih menjaga semuanya, kita harus latihan teman-teman dari sekarang. Tanam di pikiran kita bahwa sesuatu yang Allah kasih, kapanpun Allah bisa ambil secepat yang menurut Allah di waktu yang terbaik. Betul. Gitu. Karena yang kita punya sekarang cuma titipan gitu. Apapun semuanya, buku cuma titipan, apalagi nyawa. Jadi prinsipnya Ricis sama keluarga, aku emang selalu bahas kematian gitu. Jadi prinsipnya Ricis sama keluarga tuh kita hidup seolah-olah besok udah gak ada. Iya. Gitu. Jadi memang prinsip kita hari ini kita berbuat baik, hari ini kita bersedekah, hari ini kita kasih senyum, hari ini kita menghibur orang gitu, seolah-olah ya besok kita nggak ada, karena kan nggak ada yang tahu gitu. Jadi waktu yang dihabiskan bareng keluarga juga jadi lebih bermanfaat ya kak. Betul, bermakna banget gitu. Betul. Dulu waktu usia masih belasan, kalau teman-teman pernah ikutin, Ricis pernah cerita kalau nggak salah di vlog, waktu usia belasan, wah hobinya main, hobinya nongkrong, hobinya kalau ikut casting misalnya jam 2 siang, pulang jam 10 malam, Masya Allah, dan nggak ikut casting. Karena antrinya udah malas dulu, jadi ngelimpir ke tempat main, ke mall, ke restoran, segala macam. Dan itu yang membuat Ricis sampai sekarang menyesal, karena membuat waktu menurut Ricis. Jadi
selagi ada waktu, selagi ada kesempatan, usia menggunakan waktu sebaik mungkin. Oke, tapi balik lagi ke keikhlasan tadi, perjalanan Karicis kan tadi sempat disebutin kalau sampai sekarang aja masih nggak ingat. Betul. Tapi perjalanannya kan lumayan jauh ya, Kak, lumayan panjang gitu, lumayan sulit. Itu ada tips nggak buat dari Karicis tentang keikhlasan? Tips Supaya hati dan otak Iya. berkesinambungan ya kerjasama. sebenarnya tanpa dijabarin, pasti teman-teman udah ada yang paham ya. Terutama di sini ada ibu-ibu. Kamu ibu-ibu, aku juga ibu-ibu loh. Mungkin yang pertama gimana caranya melupakan hal-hal pahit kali ya. Karena kan nggak ada orang yang mau mengenang masa-masa pahit. Satu pun ditanya nggak ada yang mau lah. Iya Kak, Gitu. betul. Mungkin yang pertama bisa dimulai dari mendekatkan diri kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sampai sekarang pun Rici selalu percaya bahwa yang menurut kita baik belum tentu baik Tentu menurut baik. Allah. Betul. Tapi yang menurut Allah baik, pelan-pelan kita pasti bisa menerima itu. Jadi ketika teman-teman mungkin mulai merasa sedih, mulai merasa hatinya resah, kehilangan, atau mungkin tertimpa musibah atau masalah, sekecil apapun, tandanya Allah lagi kangen teman-teman. Sesimpel itu. Gitu. Jadi kalau teman-teman mikir, kok aku dapat masalah, Allah nggak sayang, salah besar. Kalau kita lagi dapat masalah, tandanya apa? Allah lagi. Tandanya Allah sayang. Jadi justru ketika dapat masalah sebesar apapun, dekatkan diri kepada Allah. Tandanya Allah lagi kangen, lagi sayang. Itu sih. Kemudian yang kedua, perbanyak aktivitas. Karena kalau teman-teman lagi dalam keadaan udah bulanan, lagi dalam keadaan galau, diputusin doi, Lagi ada utang. wah utang, jangan berutang, bayar utangmu. Lagi dalam keadaan tidak baik-baik saja, kalau kita nggak ada kegiatan, itu pasti numpuk. Oke. Kayak tadi nih dua sejoli ini nih, hati sama pikiran tuh numpuk. Jadi kalau teman-teman perbanyak aktivitas, perbanyak ketemu teman-teman, ketemu orang-orang, ketemu komunitas, itu pasti lambat laun tuh berkurang. Produktivitasnya juga meningkat. Betul, harus produktif. Kemudian mungkin yang terakhir adalah cari kesenangannya masing-masing. Betul. Karena setiap orang punya kesenangan masing-masing. Ada orang yang timbang scrolling IG senang, TikTok senang, jalan-jalan senang, lihat muka suami. Iya. Jangan dong. Saking senang ya meleleh saya senyumin. Senang gitu. Jadi emang kesenangan orang beda-beda. Jadi mungkin ada yang pada berpasang-pasangan atau mungkin ada yang berkeluarga karena adik dan persaudaraan. Kalau ada salah satu yang lagi sedih, jangan dibiarkan sendirian, bahaya. Iya. Karena kan kalau lagi hatinya bunda-gulana, lagi hatinya berantakan, wah di mana-mana syaitan. Jadi harus temenin, jangan ditinggalin sendirian, bahaya. Jadi harus temenin. Cukup ditemenin aja ya Kak, walaupun misalnya nih temennya nggak bisa ngasih saran, tapi kehadiran temen itu udah membantu banget. Kasih saran nggak bisa, kasih duit bisa. Sebenarnya gini, kalau misalnya teman-teman punya bestie, kadang kita membutuhkan bestie itu bukan hanya untuk kasih saran, cuma untuk dengerin aja tuh udah senang. Setuju gak sih? Setuju. Betul. Jempolnya. Betul Kak, betul. Jadi kita tuh nggak butuh saran. Kadang kalau aku sama teman-teman aku nih waktu zaman gadis kumpul nih cerita tanpa mereka kasih saran pun udah kayak lulus sendiri. Karena kita merasa, oh ternyata bestie kita nih ada waktu loh untuk kita gitu. Contohnya mungkin berkumpul juga sama orang-orang baik, contohnya dari Ricis. Betul. Itu orang-orang baik. Menurut aku, ih teman-teman. Ada yang dari telepon juga nih Kak. Yang sama kayak Kak Ricis. Masya Allah. Masya Allah. Dan juga dari perjalanan menulis buku ya, ternyata kan tulisnya ada Ada kejadian menarik pada saat menulis. Kejadian menarik saat menulis. contoh lagi nulis dapet suami. Laris ya Kak. Oh iya benar. Tapi tuh kayaknya semua orang udah tahu ya. Lagi itu sebenarnya lagi nyamuk. Maaf ya. Enggak, yang itu enggak. Ya, sebenarnya mungkin boleh deh salah satunya. Boleh salah satunya itu ya. Itu waktu itu aku lagi proses 60%-an penulis. Kemudian dapat proyekan untuk review beberapa tempat wisata, salah satunya Aceh di tempat suami waktu itu.
nulisnya sempat di stop waktu itu. Karena kan itu kejadiannya setelah papa meninggal. Iya. Jadi otak benar-benar kosong, nggak ada ide sama sekali. Jadi kosong, benar-benar hampa, nggak tahu mau nulis apa. Jadi kita jalan ke Aceh waktu itu, ke Banda. Banda Aceh kan ya? Ke Banda waktu itu untuk jalan beberapa pekerjaan. Akhirnya ketemu suami. Dengan keadaan suami nggak tahu lirik siapa. Oh iya. Tahu kan Ria Ricis ya, tahu ya? Tahu. Iya, tahu Ria Ricis. Ya waktu itu suami juga mungkin tahu tapi nggak nonton, nggak ngikutin. Iya. Gitu. Di situ banyak dapat pelajaran baru lagi. Karena ternyata dulu kenapa aku suka pindah-pindah kota? Kenapa aku suka banyak banget ke tempat-tempat baru? Aku sebutnya healing. Suka ke tempat-tempat baru, suka berkenalan dengan orang baru, dimanapun tempatnya suka. Kenapa? Karena setiap tempat itu punya cerita masing-masing dan kita bisa belajar bahwa watak orang berbeda-beda, isi kepala orang berbeda-beda, apalagi ya. Banyak sih, kita banyak mengenal hal-hal baru dari situ sehingga sampailah di Aceh ketemu sama suami, sama teman waktu itu ya, teman waktu itu masih teman. Tiba-tiba dibawa ke keluarga, langsung ya satu-satu. Nah itu dia. Nah akhirnya pulang dari Aceh, kebuka lagi nih pikiran. Dan keinget lagi pesan-pesan apa aja papa pernah sampein, termasuk pesan-pesan bahwa papa pernah bilang waktu kumpul keluarga, papa pernah bilang gini, papa pengen banget gendong anaknya adek Ria, kata gitu. Katanya udah ada jodohnya, sini bawa ke papa, kata papa gitu. Kan waktu itu kan masih emang belum ketemu suami kan waktu itu, jadi masih ngambang banget. Dan ternyata itu pesan terakhirnya papa. Jadi waktu terakhir papa pesan begitu, barulah ke Aceh, ketemu. Alhamdulillah punya niat baik, tanpa pikir panjang langsung sampai ke keluarga besar. Disambungin lewat Zoom karena kan masih COVID ya waktu itu. Lewat Zoom, alhamdulillah beberapa kali pertemuan, datang melamar dan jadilah organisasi saya. Sampai akhirnya dilanjutkan lagi untuk menulis bukunya gitu ya Kak? Betul, sampai terakhir nulisnya bulan apa ya terakhir nulisnya ya? Di Flores katanya nulisnya terakhir. Iya sih, tapi aku lupa ingat, cuman banyak sekali buku-buku di buku ini tuh yang mengenang gitu, yang flashbacknya tuh banyak banget gitu. Ada nggak yang menarik tapi nggak dipublish gitu? Menarik tapi nggak dipublish, nungguinnya. Apa ya? Banyak sih, cuman mungkin salah satunya adalah setelah papa dipanggil Allah kali ya. Jadi setelah beberapa hari setelah papa dipanggil itu, keluarga tuh masih berkabung. Dan aku tuh masih memposisikan diri tuh sebagai, aduh harus kuat demi kakak-kakakku, karena kan kakak tuh jatuh banget, yang sedihnya sedih banget gitu. Dan bahkan mereka sampai nanya, adek kenapa sih, gimana sih kok bisa sampai sebegini kuatnya gitu. Padahal di balik terakhir ya. Iya, padahal di balik itu tuh aku yang paling berantakan gitu loh. Jadi mungkin yang ngumpulin kekuatannya, ngumpulin moodnya, ngumpulin baterainya lagi, gimana caranya untuk ketemu keluarga harus dalam keadaan stres supaya bisa menghibur. Itu sih, karena menurut aku itu adalah gejolak asik gitu. Pertengkaran hati yang luar biasa, karena antara hati berantakan tapi orang harus lihat aku tetap baik-baik aja, itu kan gak gampang. Betul. Itu sih. Tapi by the way aku mau ucapin selamat untuk baby Moana menang di Mom and Baby. Oh iya, udah lama banget tuh bulan lalu. Makasih. Mom and Kids Award 2022 ya Kak? Iya, Mbak Moana. Tuh, Mbak Moana tuh, Duta Bandomiri. Ntar lagi fans ibu pindah ke sono. Tuh kan. Dan mau ucapin selamat juga YouTube-nya Ricis Official udah balik lagi. Oh iya, makasih. Ceritain deh, Cika, itu kenapa bisa hilang? Apa tiba-tiba aja gitu hilang? Nggak tahu ya, jadi waktu itu emang kekeliruan terjadi di kantor, ruang editor. Karena memang itu terjadi Isya. Sebelum Isya, jadi itu memang malam-malam aku mau sholat sama suami, diimamin sama suami.
aku udah dapet kabar tuh kalau channelnya hilang. Tapi aku nggak pernah mau bilang sama suami karena takutnya sholatnya nggak khusyuk lah, nggak fokus, takutnya dia lebih panik gimana. Jadi aku simpan dulu sembari sholat, udah berdoa, udah salim, udah pumping, udah nyusuin segala macam. Malam-malam baru aku ngecek handphone. Kan di rumah aku nggak pernah ngecek handphone ya. Bunda-bunda kalau di rumah pegang handphone gak sih? Ngurus anak? Oh pegang ya? Saya doang berarti yang gak pegang. Jadi suami suka nanya, kenapa pegang handphone mulu? Baru aku bilang, channelnya hilang. Oh panik. Itu sampai gimana ya? Shock banget kan pasti Kak. Karena kan di situ juga sumber rezeki juga. Apa biasa aja? Shock banget sih, nggak pingsan sih. Oh pingsan. Pingsan ya? Terus pingsan ya kayak migran. Sebenarnya yang lebih panik suami justru sama keluarga sih. Karena aku sih mikirnya kalau misalnya memang rezeki, Allah pasti balikin kok. Iya. Gitu. Karena aku percaya apapun yang Allah ambil ya itu emang bukan punya aku. Jadi alhamdulillah juga dibantu sama ada baby juga. Jadi lihat Moana nyusunya pintar, geraknya pintar, dia ketawa dia senyum tuh udah ngelunturin segala kegelisahan sih. Justru suami yang tiap 10 menit gimana YouTube-nya gitu-gitu. Jadi terima kasih banyak untuk suami, bantuannya luar biasa. Nomor 1 ya, bantuannya luar biasa sampai tengah malam. Ayo ke kantor kita periksa YouTube kamu, dia bilang gitu. Sampai waktu YouTube-nya balik tuh jam 2 pagi. Aku bangunin suami, aku tahu dia ngantuk banget, cuma dia se-excited itu untuk aku harus ke kantor, aku harus lihat begitu sih. Jadi luar biasa untuk Pak. Anggap aja Mona di rumah. Tapi kita biar semangat aja ya. yel-yel dulu kali ya. Yel-yel dong, aku tuh pengen nyanyi, tapi nggak ada musiknya. Gimana ya? Pengen nyanyi nggak sih? Nyanyi. Musiknya nggak ada. Gimana dong? Gimana nih Kak? Apa? Bluetooth pakai salon. Lagu apa? Nggak usah pakai musik, dan ketahuan suaraku. Kalau Lagu apa nih Kak? Maunya bebas lagu apa? Saya pamit. Lagu saya pamit. Emang ada yang tahu? Itu lagu tahu. Saya pamit masih hafal. Coba ya, ini dari sini kayaknya nggak ada yang hafal nih. Tuh ini nggak hafal katanya. Coba ya, di sebelah sini banyak yang hafal ya? Oh masa sih? Coba deh, rapnya ya. Suami belum dengar nih suami nggak tahu kalau istrinya punya lagu. Nah suami denger ya, coba sambil gini-gini ya, biar orang lihat rap gitu ya. 1, Pasu rekamin Pasu ini luar biasa nih, walaupun lagunya nggak terkenal tapi banyak yang tahu. 1, 2, 3. Saya pamit untuk kembali, bukan untuk pergi, tapi karena rinduku. Stop, udah stop aja. Kontraknya udah habis, kontrak lagunya udah habis. Jadi kalau pengen nyanyi aku nggak tahu, nggak ada musiknya, jadi bingung. Yel-yel lagi. Boleh yel-yel. Tapi yang lebih semangat ya. Mau nggak lebih semangat? Suara sebelah sini berkedengeran nih, sebelah sini nih. Masih banyak kerjaan rumah kali sebelah sini ya. Piring belum dicuci, anak belum nyusu. Gitu. Yang kuliah masih musik skripsian deh kayaknya nih Kak. Nanti sebelah sini kayaknya lebih seru deh. Abangnya diemin, abangnya nih. Abangnya banyak banget cicilan nih. Yel-yel coba ya. Yel-yel paling kenceng yuk. 1, 2, 3. Ria Riki siapa yang punya? Ria Riki siapa yang punya? Ria Riki siapa yang punya? Yang punya yang teriak. Tepuk tangan Riki semuanya dong. Rame loh. Luar biasa. Nih ya, aku mau cerita sedikit. Boleh. Jadi waktu pas flyer Kak Ricis dinaikin, udah langsung ada yang DM. Kita mau nyiapin ke Ricis 13 kecamatan di Tangerang. Wah. Karena di Tangerang kan ada 13 kecamatan. Jadi masing-masing dari kecamatan tuh ada ternyata dari Ricis. Masya Allah. Pengen main game gak sih? Boleh. Boleh. Aku butuh 6 orang, 3 perempuan, 3 laki. 3 perempuan. Coba ya.
tawa lu. Bang, siapa nih? Belum malu nih. Masuk. Cepet. Oh udah, nggak mau ikutan? Nggak mau? Nah ini ramean ya, lagi perempuan ya. Kita akan main game adu konsentrasi. Mantap. Kalian jurinya, ya. Kalian jurinya. Terlalu kesana, nggak apa-apa deh dari sini aja ya. Kita akan Bang, ini permainan yang kayak Igis biasa main nih. kata satu sate 7 tusuk. Nah kan bener di vlog ini. 10 kali pengulangan. Tanpa jeda harus digas. Kalian jurinya. Kalau gagal harus tuh turun kita. Siapa namanya Mbak? Namanya Suci. Masya Allah. Silakan dimulai. 1, 2, 3. Semangat ya Mbak. Soalnya sebelah sini doang ya. Jurinya ya. Satu sate 7 tusuk. 10 kali pengulangan harus yang cepat. Kalau nggak cepat diambil orang. Satu sate apa? Satu sate 7 tusuk. 1, 2, 3. Kembali. Oh nggak boleh kata kaum lagi, nggak boleh turun. Coba kita random dari yang sono ujung ya. Maju bang, abang. Coba dari sebelah sini. Ya bang. Satu sate 7 tusuk. Jurinya ya. Ya bismillah dulu bang. 1, 2, 3. Satu sate 7 tusuk, satu sate 7 tusuk, satu sate 7 tusuk, 7 tusuk, satu sate 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 7 tusuk, satu sate. Mungkin dia tahu cicilan masih banyak. Selanjutnya, silakan. Satu sate 7 tusuk. 1, 2, 3, go. Satu sate 7 tusuk, satu sate 7 tusuk, satu sate. Aduh bentar, senyumnya itu loh. Ingat di suami kan, ke suami. Jangan lama-lama ya, I love you both. Bener, kan senyumnya kan lebar banget, bukan apa-apa. Takut laut masuk. Ya, lanjutin. Berapa tadi? 3. Satu sate 7 tusuk, 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 satu sate. Oh, udah. Next. Nggak ada masalah di rumah ya? Happy banget ya. Ada orang tuanya ada? Ini ada lanjut. Ada, tapi ada. Yaudah, lanjut. Oh di rumah. Bang, satu sate 7 tusuk go. Satu sate 7 tusuk, satu sate 7 tusuk, satu sate 7 tusuk, satu sate. Turun. Ya, ganti lagi rolling. Untuk masak bang. Kayaknya cicilannya beranda ya. Ada ya bang ya. Silakan. 1, 2, 3 go. Satu kaset tuh. Kasih apa? Gak bisa ya pakai WhatsApp. Turun. Kaiko ya turun. Ya bolehlah. Ayo 3, 2, 1. Satu tase katanya. Oh iya sama-sama. Nenek-nenek gak cium tangan. Satu sate 7 tusuk. 1, 2, 3 go. Dengar nggak sih? Nggak dengar. Kurang kenceng. Satu sate Satu tase. Nggak mungkin Tangerang namanya tase ya. Turun ya, maaf ya mbak. Ya udah pakai buku maaf nih. Satu tase. Sate turun. Saya turun. Ya silakan. Bismillah. satu sate 7 tusuk, 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 satu sate. Hebat. Nah, standby di sini. Yang ini dulu. Nah, yo. Satu sate 7 tusuk. 1, 2, 3 go. Satu sate 7 tusuk,
tusuk, satu sate 7 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 tusuk, kasih. Woi, mantap. Hebat. Coba mbaknya dulu, Mbak Yelo dulu. Bismillah. Dengar gak sih? Enggak. Maaf. Satu sate 7 tusuk, satu sate 7 tusuk. Kok jadi susuk ya Kak ya? Susuk. Gimana? Gagal Kak? Gagal. Gimana? Sportif. Gagal. Gagal. Enggak berani. Gagal. Sportif. Coba lagi. Silakan Bu. Satu sate 7 tusuk, 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 satu sate 7 tusuk. Makasih Bu sama yang di depan, katanya dikasih kesempatan. Coba terakhir nih, abang nih, yuk. Satu sate 7 tusuk, go. Satu sate 7 tusuk, satu sate 7 tusuk, lupa. Turun. Tinggal berlima. Ya, boleh. Coba lagi. Kalimatnya kita ganti. Apa ya kemarin ya? Picis Saya cantik. lupa. Oh, kelapa diparut, kepala digaruk. Mikir. Kelapa diparut, kepala digaruk. 10, mau 100 juga boleh. 10 kali ya Bang. 1, 2, 3, go. Kelapa diparut, kepala digaruk, kelapa diparut, kepala digaruk, kelapa diparut, kepala digaruk, kelapa diparut, kelapa Gimana? digaruk, kelapa diparut, kepala digaruk, kelapa diparut, kepala digaruk, kelapa diparut, kepala digaruk. Dia tahu apa? Kalau digaruk, kelapa digaruk. Kepala digaruk. Sorong dah. Ayo, tanya. Ya. Kelapa diparut, kepala digaruk. 1, 2, 3. Kelapa diparut, kepala digaruk, kelapa diparut, kelapa digaruk. Kepala. Nggak boleh ya, gagal ya. Gagal apa sekali lagi? Gagal. Turun. Makasih ya. Ya. Bu, maaf Bu. Yang dulu aja nggak apa-apa. Ya. Ini Bu. Udah senyum dulu. Kering tuh gigi. Yo. Kepala digaruk. Kelapa diparut, kepala digaruk. Mau ikutan yang di atas? Oh enggak. Yo. Kepala. Gimana? Turun. Gagal. Turun. Oh, makanya senyum mulu sih lo. Senyum kan ibadah ya. Iya. Kelapa diparut, kepala digaruk. 1, 2, 3. Kelapa diparut, kepala digaruk, kelapa diparut, kelapa digaruk. Turun. Botak gue kepala diparut. Tinggal berdua. Ibu, maaf Bu. Kelapa diparut, kepala digaruk, kelapa diparut, kepala digaruk, kelapa diparut, kepala digaruk, kelapa diparut, kepala digaruk, kepala diparut, kepala digaruk, kepala digaruk. Ini aja marah-marah. Enggak apa-apa Bu. Oh iya boleh. Kelapa diparut, kepala digaruk, kelapa diparut, kepala digaruk, kelapa diparut, kepala digaruk, kelapa diparut, kepala digaruk. Oh udah Bu ya hebat. Kalau boleh tahu Ibu sini sama siapa? Mana? Anaknya mana? Oh, Ibu lucu banget pakai baju ini. Ini baju dari suami aku. Makasih ya Bu. Ada hadiah nggak kita? Ada hadiahnya nggak Mbak Laras? Hadiah Mbak Laras. Mbak Laras. Oh ya. Penuh. Biasa. Bu. Makasih banyak ya Bu. Salam buat keluarga. Tunggu dulu.
orang. Kamu dari mana? Namanya siapa? Wahyu. Dari? Udah berkeluarga? Jomblo? Wah, cari nih. Mana yang jomblo ya? Mana jomblo? Sebelah sini mana jomblo? Bang, kamu bang. Ini perjodohan dimulai. Mana di sini yang jomblo? Mana jomblo? Ya boleh. Nah, kemarin waktu saya bedah buku di mana terakhir aku lupa. Di Karawang. Jadian tuh 2 orang nikah tuh ntar lagi. Nah ini sekarang. Oh my god. Kabur. Oh ini. Ya yang warnanya ada couple ya. Mas umurnya berapa? 2 pakai mic dong. 25. Pekerjaannya apa? Ngabdi. Hah? Ngabdi. Guru ya? Masya Allah. Di pondok mana mbaknya hilang? Mbak. Ini. Oh ini. Cocok nih. Ini kan di pondok mengabdi. Wih, Masya Allah. Coba ya. Mamanya itu ya. Coba. Hadap belakang dulu, hadap belakang. Hadap sono. Nah, sini. Ya. Sono. Punggung-punggungan. Hadap sono. Punggung-punggungan. Nih. Ya. Namanya siapa? Sarah. Umurnya? 19 tahun. 19, 25. Cocok lah ya? Cocok. Pengen cari suami kayak apa? Yang apa aja bisa terima apa adanya. Romantis banget. Wahyu, kamu caranya cowok istrinya kayak apa? Pengennya kayak apa? Yang pasti perempuan. Ya kriteria-nya apa kek? Suka apa? Gimana gitu? Yang suka muter-muter? Gimana beneran? Yang sabar. Oh sabar. Apakah kamu sabar? Sabar menantu semua terutama anak kecil. Coba ya. Punggung-punggungan. Belum sono. Tapi Kak, sebelum mulai perjodohan kita kan boleh Oh ya, tangan-tangan. backlight soalnya nih. Oh ya, bang, woi, pikir balik itu kotak. Ini jangan, nah, aja coba ya. Saya hitung sampai 3, hadap-hadapan. Tapi jaga pandangan. 1. Senang banget pasti deh. 1, 2, 3. Iya, malu-malu. Wahyu, gimana kalau calonnya seperti ini? Apakah kamu mau? Pakai mic-nya, Bang. Gimana, Bang? Senyumnya ya Allah, merekah malu-malu. Kayak suami saya dulu. Ketemu saya senyum-senyum. Iya, jadi bentar lagi deh. Gimana, Bang Wahyu? Udah siap nikah? Belum Kak. Siap. 19 tahun, Kakak. Suka? Apa yang mau ditanyain? Tanyain, Bang. Tanya. Tanya dong. Tanya. Sabar Kak, sabar. Iya, tanya dong. Tanya apa? Atau kamu mau nanya sama calon suami kamu? Maaf, mau nanya sebelumnya udah punya mantan belum? Pernah. Berapa stok mantannya? Jawab jujur ya, Pak. Satu yang diingat. Mantannya 1. Yang benar-benar pernah sampai ngadep orang tua 1, dan itu sebenarnya itu aja sih, tapi itu diputusin. Ini kalau misalnya Allah menakdirkan kita beneran bersama,